Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan beranggota saya Aileen Monica. Saya Vincentius Pinandito. Saya Muhammad Fakir. Saya Happy Nur Fariza Ramadhani. Di video presentasi saat ini, kita akan membawakan materi mengenai negara hukum dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Indonesia negara hukum. Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berarti hukum merupakan landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Konsep negara hukum ini diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum ini menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dan penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapat keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Pengertian penegak hukum. Penegak hukum adalah upaya atau proses untuk tercapainya keadilan berdasarkan konsep hukum. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dilansir dari situs PKBH Fakultas Hukum UAD, penegak hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Norma hukum selanjutnya menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian lain tentang penegakan hukum disebut dalam buku konsep penegakan hukum karya Sandeliana. Penegakan hukum adalah usaha mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dalam prosesnya melibatkan banyak hal, tidak hanya aparatur. Dilanjutkan oleh saya, tujuan penegakan hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat. Dikutip dari situs Komisi Yudisial, tujuan lengkap penegakan hukum adalah pemenuhan keadilan, mengubah pola pikir masyarakat, pengembangan budaya hukum, pemberdayaan hukum. Pertama, masalah dalam penegakan hukum. Indonesia, meskipun Indonesia secara konstitusional merupakan negara hukum, masih ada sejumlah masalah dalam penegakan hukum di negara ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan dan memerangi korupsi, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi. Reformasi hukum dan peradilan terus menjadi agenda penting dalam upaya memperkuat negara hukum di Indonesia. Masalah penegakan hukum yang umumnya dihadapi di Indonesia. Masalah penegakan hukum. Nomor 1, korupsi. Korupsi adalah masalah serius di Indonesia dan telah lama menjadi perhatian utama. Banyak pejabat pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, terlibat dalam praktik korupsi. Upaya untuk memberantas korupsi telah dilakukan, tetapi masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas. Yang kedua, lambatnya sistem peradilan. Masalah penegakan hukum lainnya adalah lambatnya proses peradilan dan birokrasi hukum yang rumit. Banyak kasus di pengadilan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masalah ketiga, masalah hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi masih terjadi di beberapa daerah, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan penindasan. Upaya untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan memperkuat penegakan hukumnya terus berlangsung. Keempat, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Ada kekhawatiran bahwa penegakan hukum tidak selalu diterapkan secara adil dan setara, terutama terhadap kelompok rentan seperti warga miskin, etnis minoritas,
dan kelompok agama tertentu. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Selanjutnya, lembaga penegakan hukum. Beberapa contoh lembaga penegakan hukum. Kepolisian. Tugas utama Polri atau Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Polri melakukan beberapa hal di masyarakat, yaitu melaksanakan peraturan pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran, dan ketaatan pada hukum, ikut dalam pembinaan hukum nasional, berpartisipasi dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan hukum. Kejaksaan. Kejaksaan adalah bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang 1945. Kedudukan kejaksaan setara dalam penegakan hukum di Indonesia. Fungsi kejaksaan adalah perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta memberi izin sesuai bidang tugasnya. Pengelola aset dan barang milik negara yang menjadikan tanggung jawab pelaksanaan penegakan hukum, preventif dan mencari keadilan dalam bidang pidana, memberi bantuan dalam bidang intelijen, yudisial dan pendataan dan tata usaha negara, serta menjaga ketertiban umum untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan menyelamatkan kekayaan negara. Penetapan tersangka dan terdakwa dalam rumah sakit, perawatan jiwa, atau tempat lain sesuai keputusan hakim. Memberi pertimbangan hukum pada instansi pemerintah, penyusunan peraturan, dan meningkatkan kesadaran hukum. Koordinasi dari pengawasan di dalam dan di luar instansi kejaksaan sesuai keputusan Jaksa Agung. Kehakiman. Amandemen UUD 1945 menjelaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dari berbagai campur tangan. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum. Kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan kemandirian dan integritas hakim dalam melaksanakan keadilan dilakukan Komisi Yudisial. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Ada lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum tidak lepas dari pemberian sanksi pada pelanggar aturan. Pelaksanaan pidana dilakukan di lembaga pemasyarakatan melalui pembinaan dan bimbingan. Prinsip lembaga kemasyarakatan adalah mengayomi dan memberikan bekal hidup agar sanggup menjalankan perannya sebagai warga masyarakat. Pidana bukan balas dendam negara. Pemberian bimbingan pada narapidana bukan penyiksaan. Narapidana tidak boleh menjadi lebih buruk atau jahat dibanding sebelum penjatuhan hukuman. Pekerjaan yang dilaksanakan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan bersifat produksi. Bimbingan dan didikan yang diberikan pada lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan Pancasila. Selain 4 yang telah disebutkan, sebetulnya masih ada lembaga penegakan hukum lain yang berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Misal, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komnas Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara modern. Pembicaraan penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu negara. Indonesia sebagai negara modern tampak dari ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Adanya Undang-Undang Dasar dalam bentuk yang tertulis. 2. Hukum itu berlaku untuk wilayah negara. 3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Dan yang keempat, menurut Max Weber, cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa sebelumnya, yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan
karena keadaan masyarakatnya yang berbeda. Tatanan kehidupan masyarakat menurut Hart dan dalam Sajipto Raharjo didasarkan secondary rules obligation, di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini. Maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa 1. Rules of recognition, 2. Rules of change, 3. Rules of adjudication. Salah satu yang menonjol yang dirasakan di Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya. Penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.